Alkitabnya dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga 17. Ya, kalau kita sudah menemukan, mari arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan yang berkata, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tentu bersama Bapak di sini, satu-satunya Bapak di sini yang gantengnya. Ya, saya percaya bahwa setelah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan kita masing-masing, ya, aktivitas kita masing-masing di PAON, ya ta? Di PAON paling diu pasti ta, di dapur, ya. Kemudian aktivitas di sawah, karena sebagian besar di sini ibu-ibu agraris, ibu-ibu petani, ya, senang remeng semua bangun, banyak kan, tapi ada masih bininya pegawai, nah ini di apa dana di muane, nah yang muka-muka wajah-wajah pegawai itu, ada nih ASN-nya, nah ASN gini, dah, ada tapi kok orang, dah kok, ada aneh wira swasta medagang di muka kios, dah. Cek sih nggak ngomong nih, nah yang demen menadanya ngortok deh. Ya, yang pasti dalam kehidupan ini kita semua punya kesibukan, punya kegiatan-kegiatan. Apakah kegiatan kita di dalam rumah maupun di luar rumah? Ya seperti kegiatan kita ini, kegiatan kaum ibu, ya. Kaum ibu yang ada di kolom 1, udah jumlahnya ini aja, moner kan? 20. Nah, newo 46 terus daso 46 pitu benjak kita sengat data. Nah, dalam kehidupan kita hendaknya bersatu sehati sepikir gitu. Itu yang paling penting. Ini firman Tuhan tadi berbicara supaya dalam kehidupan ini kita tidak boleh sendiri-sendiri, apalagi ngegrup sendiri kedidian di kolom 1. Sing tadi kedidian, nah hidup kedidian sing ngidang, sing orang aponya nah ngidangnya orang man pipis liu dah. Bah, apa kok sing kuangan gitu terus dia. Mujang sewot kan kok sing tadi gitu tuh. Terus kita kalau besok meninggal dunia, nyan kalau rene negan mayatnya kedidian kan sing mungkin tuh. Nah, puji Tuhan ya, ibu-ibu yang hadir saat ini ya.
kecuali sakit marah ya sing mungkin sakit sing sedang jalan paling serayang seruyung tuh. Tapi kalau kita masih sing serayang seruyung nu ngidang menjalan jalan seia sekata, seia sekata, sehati sepikir. Nah, itu. Jadi di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Korintus, di mana orang-orang di Korintus itu pernah dikunjungi, bahkan dia banyak menghabiskan waktunya cukup lama ketika ia memberitakan Injil. Nanti ibu-ibu baca ya, kalau saya suruh baca siang-siang begini, kiat murid bang, akan cuma baca tuh Kisah Rasul pasal 18, ya tuh, ahli waktu-waktu senang, maksudnya. Kemudian kunjungan pelayanan yang terjadi itulah yang membuat Rasul Paulus jadi akrab. Dia akrab dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang ada di Korintus. Kemudian Paulus menyampaikan kepada mereka itu adalah sahabat-sahabat, tetapi juga mereka didorong, dimotivasi oleh karena Paulus sudah mendengar berbagai pandangan dan juga ada keraguan. Ada orang yang masih ragu percaya kepada Tuhan Yesus. Ada ibu-ibu nu ini ragu-ragu kan percaya kan Tuhan Yesus. Ada. Syukurlah sing ada. Benaknya nang tuh, mudah-mudahan sing ada nah. Jangan benyojak kene kan nah. Itu kan itu. Tidak bisa kita menyatakan kalimat-kalimat yang seperti itu, tapi bagaimana kehidupan kita ini? Kita hidup dalam kebersamaan, seia sekata, sehati sepikir di dalam memuji memuliakan Tuhan. Gitu. Jadi seperti yang kita laksanakan pada saat ini, walaupun sebuah kumpul busan di gereja, mirip ada kiat saja itu, busan ada kiat saja di gereja, mudah-mudahan sih ada nah. Jadi biasa nak kita, biar beli nak deman ngerti itu mungkin apa bendang kai keneta. Jadi lawan itu semua supaya dalam kehidupan kita ini kita dimampukan untuk selalu hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Memang kalau kita perhatikan jemaat yang ada di Korintus itu mengalami skisma, mengalami perpecahan. Karena mereka saling mengklaim bahwa rasul-rasul tertentu yang paling benar, paling hebat gitu. Beda yang mirip orang pendeta Priani, ya pendeta Sahrul, beda jelas nak wani ya nak lo toh. Tapi dalam kehidupan ini yang pasti ya memang masing-masing punya Tuhan berikan talenta, kemampuan untuk berkata-kata, untuk bersikap. Nah itu terutama bersikap ya. Berpikir yang benar, berkata yang benar, itu berbicara yang benar, bersikap, bertingkah laku yang benar. Nah, itu penting sekali Ibu, dan itu dimulai dalam keluarga. Itu engken nyonya dinita, engken tuan dinita. Jadi tuan dan nyonya itu dia harus sehati, sepikir, walaupun terkadang ada mesti berseberangan pikiran, itu kan dalam rangka untuk kemajuan, untuk kemunduran, tuan. Nah gitu tuh. Jadi begitu tuan rumah dan nyonya rumah itu. Sehingga dalam kehidupan ini ya kita sebagai warga gereja, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan supaya hidup dalam evangelion. Apa tuh evangelion tuh? Injil, itu menurut Injil Kristus, sehingga dalam menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai persoalan, kita selalu pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga makna dan implikasi daripada firman Tuhan ini akan menjadikan persekutuan ibu-ibu Tuhan yang ada di kolom 1 ini senantiasa boleh menjadi contoh, menjadi teladan yang baik tentunya. Mungkin di kolom lain
agak apa beda sedikit ya, namanya itu perbedaan itu adalah satu apa? Halo ibu-ibu, perbedaan itu apa tuh? Aset ya, satu kekayaan kita. Ibu A pendapatnya pasti berbeda dengan pendapat ibu B, tetapi hendaklah pendapat-pendapat yang ada dari ibu A sampai ibu Z tuh bagian belakang tuh, disatukan, dipadukan, supaya dalam kondisi seperti ini sebagai ibu-ibu Tuhan, ingat seperti apa yang saya katakan tadi apa ibu-ibu, supaya seia, supaya sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya supaya dalam kehidupan ini apa? Erat bersatu. Itu apa buatnya tuan dan nyonya tuh harus erat bersatu. Sehingga itu. Nah, sehingga petang kan erat bersatu tuh. Sebilang waktu tuh, setiap waktu, setiap saat. Seperti itulah yang dimaksudkan oleh bagian firman Tuhan, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, dan sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini dalam skop yang lebih luas kalau dalam kehidupan berjemaat. Lalu tadi skop yang terkecil adalah dalam keluarga. Kita harus mulai nampakkan itu di dalam keluarga yang sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Dengan demikian kita senantiasa dipanggil. Marilah kita melakukan dengan mata. Ya, mata kita jangan peninggal ini. Ulapnya jadi ulap gitu. Jadi silau kita. Jadi mata kita tertuju kepada siapa? Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita supaya menuju pada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan. Abaikan itu bagaimana dalam kehidupan yang selalu misalnya menyombongkan diri. Jangan menyombongkan diri, tetapi kita dipanggil seperti khotbah minggu lalu. Apa itu? Kita harus merendahkan supaya kalau meninggikan kan direndahkan serendah-rendahnya. Nah itu, kalau Tuhan sudah berkata demikian, marilah dalam hidup ini mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju juga kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Udah jahat-jahatnya nah. Sing tadi jahat dilagone, cuma sing tadi jahat, di luar rumah sing tadi jahat, di joko sing tadi jahat. Jadi mata tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus kepala gereja, dan kita terhindar dari perpecahan itu, apa yang disebut dengan skisma. Karena itu jadikanlah hidup kita senantiasa supaya terus seia sekata dan sehati sepikir, dengan mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Ya, mari kita nyanyikan syair lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sudah tahu lagunya itu? Ya.